Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yunita Hernanda. Saya dari Prodi D3 Kebidanan di Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NPM 201202023. Jadi di sini saya akan membuat video tentang pengisian partograf. Jadi di sini saya udah taruh nama ibunya adalah Nyonya A, nama suaminya adalah Tuan B, umurnya adalah 32 tahun, G3 P1A1. Tanggalnya adalah 17 April 2020, pukul 07.00, alamatnya Gamping, usia kehamilannya 39 minggu. Kemudian ibu mulus sejak tanggal 17 April 2020, pukul 02.00. Kemudian pada pemeriksaan pertama pada pukul 07.00, pembukaan serviks 5 cm. Jadi di sini saya taruh pembukaan serviksnya 5 cm dengan cara bintang seperti ini. Kemudian pada pukul 07.00 ditemukan DJJ 145. Jadi di sini 145 per menit. Kemudian pada pukul 077 air ketubannya utuh. Saya taruh di sini U karena air ketubannya masih utuh, dan di pas penyusupannya tidak ada penyusupan, saya taruh 0. Kemudian pada kontraksinya, di sini kontraksinya adalah 4 kali per 10 menit selama 30 detik. Karena selama 30 detik, jadi saya arsil seperti ini, kotaknya 4. Kemudian pas pemeriksaan denyut nadi, ibu denyut nadinya tekanan darahnya adalah 120/80. Jadi di sini saya taruh tanda panah di 120-nya ke atas dan di 80-nya adalah ke bawah. Kemudian saya tarik garis seperti ini, dan nadi ibu adalah 8, dan nadi ibu di sini adalah 84 kali per menit. Sini saya taruh 84. Kemudian suhunya adalah 37,3 derajat Celcius di sini. Jadi di sini pas pemeriksaan urin, ibu mengalami protein urin sejumlah 100, tidak ada aseton dan volumenya, jadi saya strip kayak gini. Kemudian pada pukul 07.30 pada pemeriksaan kedua, jadi pada pukul 07.30 saya taruh di sini karena pada satu kotak ini adalah 30 menit. Jadi pada pukul 07.30 DJJ-nya adalah 140 kali per menit. Jadi di sini 140 kali per menit. Kontraksinya adalah 3 kali per 10 menit selama 35 detik. Jadi di sini masih kotaknya 3 karena 3 kali, masih diarsil karena waktunya adalah 35 detik. Kemudian nadinya adalah 80 kali per menit. Jadi di sini 80 kali per menit seperti ini. Kemudian pada pukul 08.00 di sini saya taruh 08.00, DJJ-nya adalah 150 kali per menit. Saya taruh di sini 150. Kemudian kontraksinya adalah 3 kali per 10 menit selama 35 detik. Sama seperti yang tadi, masih saya arsil, kotaknya 3. Kemudian nadinya adalah 82 kali per menit. Di sini 82. Kemudian pada pukul 08.30 DJJ-nya adalah 154. Sama seperti tadi, tidak saya taruh di sini karena satu kotak ini adalah 30 menit. 154 kali per menit, jadi di sini 154. Kemudian kontraksinya adalah 4 kali per 10 menit selama 40. Jadi masih saya arsil karena 40. 4 kali per 10 menit ya. Kemudian nadinya adalah 84 kali per menit. Ini di sini 84 kali per menit. Kemudian pada pukul 09.00 ditemukan DJJ-nya adalah 150 kali per menit. Jadi di sini DJJ-nya adalah 150 kali per menit. Kontraksinya adalah 4 kali per 10 menit selama 45 detik. Jadi di sini saya blok karena udah melebihi 40. Kotaknya 4. Seperti ini. Kemudian nadinya adalah 80 kali per menit. Seperti ini. Kemudian pada pukul 9.30 DJJ-nya adalah 152 kali per menit.
Di sini DJJ-nya adalah 152 kali per menit. Kemudian kontraksinya adalah 5 kali per 10 menit selama 45 detik. Jadi kolomnya 5 masih saya blok karena lebih dari 40. Jadi saya blok seperti ini. Nadinya adalah 88 kali per menit. Nah, di sini 88 kali per menit. Kemudian pada pukul 10.00 bidan melakukan pemeriksaan ulang. Hasil pemeriksaan ulang bahwa pembukaan lengkap. Jadi di sini saya taruh karena pembukaannya lengkap. Jadi saya taruh 10 di sini. Di sini karena pembukaannya lengkap. Kemudian saya tarik garis seperti ini. Dan ketahui penurunan kepalanya adalah 1/5. Jadi di sini saya taruh tadi penurunan kepalanya adalah 3/5 dan yang barunya adalah 1/5. Jadi di sini kemudian saya tarik garis seperti ini. Kemudian ditemukan tekanan darahnya adalah 110/70 kali. Jadi di sini di 110-nya saya tarik tanda panah ke atas dan di 70-nya saya tarik tanda panah ke bawah. Saya tarik seperti ini. Nadinya adalah 88 kali per menit. Jadi di sini 88 kali per menit dan kontraksinya adalah 144 kali per menit. Jadi kontraksinya adalah 5 kali per 10 menit selama 45 detik. Jadi masih saya blok karena kontraksinya 5 kali per 10 menit selama 45 detik seperti ini. Kemudian di sini saya tarik garis seperti ini untuk menghubungkannya. Dan di sini juga saya tarik garis untuk menghubungkan. Baik, sudah. Dan di sini saya taruh atau saya berisi dengan, dan nadinya di sini tadi 37. Dan di sini saya isi telah lahir spontan pada pukul 10.30, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya 3.300 gram, panjang badannya 48 cm. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pencatatan persalinan. Tanggalnya adalah 17 April 2020. Bidan Rika, tempatnya PMB, alamat persalinannya Yogyakarta, Jogja. Pencatatan atau rujukan tidak ada karena tidak ada rujukan. Pendamping pada saat merujuk tidak ada karena kita tidak melakukan rujukan. Masalah dalam kehamilan atau persalinan tidak ada, kita garis seperti ini. Melewati garis waspada tidak ada masalah, tidak ada penata laksanaan masalah. Episiotominya tidak ada. Gawat janin tidak ada. Distonsia bahu tidak ada, tidak. Masalah lain atau pelaksanaan masalah tidak ada. Inisiasi menyusui dini, ya. Lama kala 2, tidak. Pemberian oksitosin 10. Ya, waktunya adalah segera. Ya, pemberian ulang oksitosin tidak. Penanganan tali pusar terkendali tidak. Mases fundus uteri, ya. Plasenta lahir lengkap ya. Plasenta lahir lebih dari 30 menit tidak. Laresasi, ya.
Jika relaksasi perineum derajatnya derajat 1, melakukan penjahitan dengan anestesi, atomi uteri tidak. Jumlah darah yang keluar adalah kurang lebih 15 cc. Kemudian berat badan bayinya adalah 3.300 gram, panjang badannya 48, jenis kelaminnya perempuan. Penilaian bayi baru lahir baik, bayinya normal. Asfiksia tidak, cacat bawaan tidak, hipotermi tidak, pemberian ASI iya, waktunya segera, masalah lain tidak. Kemudian adalah pemantauan. Pemantauan jam ke-1 adalah pada pukul 11.10, tekanan darahnya adalah 120/80, nadinya adalah 84, suhunya adalah 36, tinggi pundus uteri 1 jari di bawah pusar, kontraksinya keras, kantung kemihnya kosong, pendarahannya kurang lebih 10 pada pukul 11.15, tekan darahnya 120/80, nadinya 88, tinggi pundus uteri 1 jari di bawah pusar, kontraksinya keras, kantung kemihnya kosong, pendarahannya kurang lebih 5 pada pukul 11.30, tekanan darahnya adalah 120/80, nadinya adalah 88, tinggi pundus uterinya adalah 2 jari di atas pusar, di bawah pusar, kontraksi uterinya keras, kantung kemihnya kosong, pendarahannya kurang lebih 10 pada pukul 11.45, tekanan darahnya adalah 110/80, nadinya adalah 88, tinggi pundus uterinya adalah 2 jari di bawah pusar, kontraksinya keras, kantung kemihnya kurang lebih 100, pendarahannya adalah kurang lebih 15. Kemudian pada jam kedua, tepat pada jam 12.15, tekanan darahnya adalah 110/80, nadinya adalah 84, kemudian tinggi pundus uterinya adalah 2 jari di bawah pusar, kontraksinya adalah keras, kantung kemihnya adalah kosong, kemudian pendarahannya adalah kurang lebih 10. Kemudian jam 12.45, tekan darahnya adalah 110/80, nadinya adalah 84. Jadi di sini tadi suhunya adalah 36. Tinggi pundus uterinya adalah 2 jari di bawah pusar. Kemudian kontraksinya adalah keras. Kantung kemihnya adalah kurang lebih 75 dan pendarahannya adalah kurang lebih 19. Baik, ini adalah cara pengisian partograf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.